Pemirsa, kami menyoroti berkaitan dengan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah tercatat mengalami pelemahan dalam beberapa pekan terakhir. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah melakukan respons kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Di antaranya mempertahankan BI rate di level 6%, serta optimalisasi instrumen moneter yang pro-market. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan juga Aset Sekuritas DPMA Bank Indonesia, R. Triwahyono. Selamat pagi, Pak Tri. Selamat pagi Mas Anggi, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Pak. Pak, di tahun baru kita sudah bicara soal penguatan atau juga nilai tukar rupiah begitu ya, Pak ya. Nilai tukar rupiah ini sempat melemah ke level 16.000 pada beberapa pekan terakhir. Bagaimana asesmen dari Bank Indonesia ini terkait pelemahan tersebut, Pak? Sentimen apa saja yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah ini? Ya, oke. Terima kasih Mas Anggi. Jadi memang di bulan Desember ini rupiah melemah 1,25%. Walaupun alhamdulillah kemarin pada saat closing di akhir tahun rupiah bisa kita jaga di level 16.090. Jadi selama 2024 itu rupiah melemah 4,38%. Tadi pertanyaannya adalah sentimen apa saja yang mempengaruhi. Jadi ada dua hal. Yang pertama dari sisi global. Dari sisi global itu setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar selama 2024. Yang pertama adalah kebijakan bank sentral utama dunia. Yang pertama sudah pasti yang menjadi perhatian dunia adalah The Fed, Bank Sentral Amerika, yang disebut sebagai melakukan semacam kayak hawkish cut di 2025 nanti. Jadi walaupun mereka tetap melakukan pemotongan suku bunga di Desember kemarin, tapi dengan tone yang relatif hawkish. Maksudnya disebut hawkish kenapa? Karena sebelumnya memang perkiraan pemotongan suku bunga di US itu sekitar 4 kali. Tapi sekarang berubah menjadi hanya 2 kali dari berbagai statement yang disampaikan oleh pejabat The Fed. Bahkan ada prediksi juga hanya 1 kali di 2025, dan bahkan yang ekstrimnya adalah ada kemungkinan kenaikan di 2026. Lalu The Fed juga merevisi inflasi US di 2025 yang tadinya 2,15, mereka revisi naik ke 2,5. Jadi belum juga target inflasinya kembali kepada sasaran jangka panjang The Fed di 2%, sehingga hal ini bisa mengakibatkan suku bunga di US itu akan higher for longer and longer, yang tadinya memang kita perkirakan seperti itu dan sekarang bahkan mungkin akan lebih lama lagi. Lalu juga ada dari kebijakan Bank Sentral, Bank of Japan dan juga Bank of England yang mempertahankan suku bunga, itu juga memberikan dampak. Hal yang kedua dari sisi global adalah terkait dengan dinamika politik di berbagai negara. Kita tahu di US kemarin sempat ada resiko government shutdown, dan juga sebagaimana kita tahu juga bahwa Trump sudah terpilih, itu kita sebut sebagai Trump jilid 2 atau Trump 2.0, yang dampaknya tuh akan lebih luas, kebijakan tarifnya, pajaknya, imigrasinya, dan juga belanja fiskal yang akan lebih ekspansif. Jadi memang meski belum dilantik, namun beberapa rencana Presiden Trump ke depan ini sudah sangat mempengaruhi pergerakan pasar keuangan dunia. Lalu dari Korsel sendiri kita tahu bahwa ada impeachment terhadap presiden, dan bahkan pagi ini Korea Selatan juga merevisi pertumbuhan ekonomi di 2025-nya jauh lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Belum lagi ada dinamika politik di Prancis dan di Jerman. Yang ketiga dari sisi global adalah terkait dengan data ekonomi yang mengkonfirmasi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Dari US, data S&P, manufacturing dan retail sales juga relatif mengarah kepada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lalu retail sales di Tiongkok juga dan fixed asset management di Tiongkok juga menunjukkan bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi Inggris, data PMI manufacturingnya juga memberikan sinyal seperti itu, dan terakhir juga Jerman, AFO business climate-nya yang merupakan leading indicator untuk mengukur aktivitas ekonomi di Jerman juga mengalami perlambatan. Ketiga hal tersebut mengakibatkan yang istilahnya adalah flight to quality, artinya adalah investor kembali ke US. Hal ini mengakibatkan DXY itu sempat menyentuh level tertinggi semenjak 2022. Jadi DXY itu adalah indeks antara US dollar dengan 6 mata uang utama dunia. Itu sempat menyentuh angka 108,541 yang itu tertinggi semenjak 2022. Lalu juga surat berharga di US yaitu UST yield 10 tahun secara persisten juga berada di level di atas 4,6%. Dari sisi domestik,
yang menambah tekanan terhadap nilai tukar kemarin adalah kebutuhan falas dari korporasi baik dalam rangka pembayaran impor, pembayaran utang luar negeri dan dividen yang masih terus tinggi bahkan sampai dengan di hari terakhir kemarin 31 Desember. Dari sisi Indonesia sendiri sebenarnya fenomena flight to quality investor asing ini juga terlihat dari terjadinya outflow di bulan November dan Desember, di mana di November itu terjadi outflow relatif di atas 47 triliun dan di Desember juga ada outflow sekitar 24 triliun. Padahal sebenarnya sepanjang 2024 kondisi Indonesia itu sebenarnya relatif inflow, hanya kecuali terjadi memang outflow di Maret dan April yang disebabkan oleh repatriasi dividen milik asing. Jadi itu kira-kira Mas Anggi yang menjadi faktor-faktor penyebab pergerakan nilai tukar rupiah selama 2024, terutama mungkin di kuartal keempat ya, terutama setelah di US pemilu US itu menetapkan Trump sebagai presiden yang akan datang. Demikian Mas Anggi. Banyak faktor begitu ya, Pak Tri. Tren fluktuasi nilai tukar rupiah ini terjadi di setiap tahunkah? Atau seperti apa? Atau memang karena tadi ada spesifik ya berkenaan dengan ada faktor-faktor lain. Kemudian apakah tekanan terhadap rupiah ini juga dialami Pak oleh negara-negara emerging market lainnya? Kalau kita lihat tadi faktor-faktor yang mempengaruhi, kita lihat bahwa faktor-faktor tersebut itu bukan sesuatu yang seasonal. Jadi tadi kebijakan Bank Sentral Utama Dunia, dinamika politik dan perkembangan data ekonomi itu bukan sesuatu yang seasonal, terjadi setiap tahun, tapi faktor-faktor tertentu yang terjadi di akhir 2024. Kalau kita lihat sebenarnya ini agak mirip dengan akhir tahun 2016, 8 tahun yang lalu ketika Trump juga terpilih, Trump 1.0 istilahnya kita. Hanya karena ada faktor-faktor lainnya juga sehingga akhir 2024 ini dampaknya lebih besar dibandingkan dengan 2016. Pertanyaannya apakah dialami juga oleh negara-negara emerging market? Bahkan tidak hanya negara emerging market yang terkena dampak, tapi juga berpengaruh terhadap negara-negara maju. Karena ini memang lebih disebabkan dari penguatan US dollar-nya yang terjadi broad base pada semua mata uang negara lain. IDR tadi kami sampaikan di kuartal 4 itu memang terjadi pelemahan 5,97, tapi kalau kita lihat juga negara lain seperti Korean won yang juga melemah 10,68, Malaysian ringgit juga yang melemah 7,84. Kalau kita lihat semenjak pemilu di US tanggal 5 November, itu bahkan negara-negara mata uang terbesar di dunia itu kayak JPY itu juga melemah 3,55% sampai dengan juga kayak Euro 5,27% dan New Zealand dollar 6,88%. Jadi memang ini terjadi secara broad base dan memang dari sisi faktor domestik mungkin kita bisa katakan ada sedikit masalah seasonalnya juga, di mana secara umum kebutuhan falas di akhir bulan apalagi di akhir tahun itu memang cenderung meningkat. Namun memang kebutuhan akhir tahun kemarin ini relatif lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi secara umum faktor global lebih dominan mempengaruhi pergerakan nilai tukar di akhir tahun 2024. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa di 2024 ini memang agak berbeda dengan akhir-akhir tahun di 5 tahun terakhir. Demikian Mas Anggi. Baik. Banyak juga dampaknya begitu ya Pak Tri. Tapi karena ini seru sekali pembicaraan kita di pagi hari ini berkenaan dengan fluktuasi dari nilai tukar rupiah, kita lanjutkan ya Pak usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Zona Bisnis di pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.